Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita berucap syukur atas segala limpahan rahmat karunia dan berbagai kenikmatan lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah. Salam penghormatan selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah senantiasa mengomando kita untuk memperbanyak sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap jujur mengaku umat Rasul. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang dibacakan khatib di awal khutbah ini tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104 dan kemudian dilanjutkan dengan 105. Ada beberapa riwayat penting dalam surat ini dan itu diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita tentang bagaimana Ashabul Kahfi di satu sisi mereka adalah orang yang memiliki semangat militansi kejuangan untuk mempertahankan kualitas keimanannya walaupun harus bersembunyi di gua, yang gua itu sekarang berada di posisi negara Yordania. Tapi di sisi lain Ashabul Kahfi terlalu lama tidur nyenyak sehingga keluar dari gua itu untuk berbelanja membawa uang yang sudah tidak laku. Apa falsafah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Semangat harus tetap kita
junjung tinggi, kita tegakkan dalam diri ini. Tetapi jangan lupa kita tidak boleh terlena dengan zaman-zaman hari ini, karena kita akan menghadapi zaman yang akan datang. Ada lagi cerita tentang bagaimana dialog Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, dan bagaimana Khidir menjelaskan tentang takwil dari apa yang pernah disaksikan oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khidir itu orang yang memiliki pikiran tajam tentang sesuatu, tentang fenomena yang nampak, yang itu tidak terkejar oleh Nabi Musa. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai akademisi, karena sekedar berpikir fenomenologis bagi kita tidak cukup, karena di balik sesuatu yang nampak itu pasti ada sesuatu yang tidak nampak. Jangan sampai kita terlibas dengan firman Allah dalam ayat lain surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka berpikir hanya sebatas fenomenologis, tapi di balik fenomena yang nampak tidak lagi terpikirkan. Berarti kita harus punya pikiran jauh ke depan tentang apa hakikat sesuatu yang kita pelajari. Kalau seorang calon sarjana hanya mengharapkan ijazah, hanya mengharapkan gelar yang disandangnya, tapi tanpa ada isi yang mendalam di dalam dirinya, jangankan S1, S2, S3, hatta profesor pun kalau di dalamnya kosong, kosong bukan dalam arti akademik, tapi kosong dalam arti spiritual, karena diharapkan semakin tinggi kualitas dan derajat kita, diharapkan ada ciri-ciri tertentu, semakin yakhsyallah, merasa takut kepada Allah. Ini harapan kita semua. Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah menyatakan, katakanlah olehmu Muhammad, khitabnya Nabi Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, apakah kami perlu menyampaikan kepadamu, memberitakan kepadamu tentang siapa orang yang paling rugi amal perbuatannya. Allah menjelaskan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adalah mereka yang sia-sia melakukan apapun, bekerja tentang apa saja. Kau di kampus ini bekerja sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, itu rugi. Dan yang paling penting, jangan kita merasa puas dengan apa yang kita kerjakan itu. Yang mereka menyangka bahwa perbuatan yang dilakukan itu sudah memberikan kontribusi yang terbaik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka merasa dan berpandangan bahwa apa yang dikerjakan ini sudah sebaik-baiknya perbuatan. Padahal di sisi Allah belum tentu. Sebagaimana peringkat akademik kita, kalau Anda membuat skripsi atau membuat makalah, ada peringkat-peringkat makalah itu, apalagi kalau sudah peringkat itu untuk persyaratan menjadi salah seorang guru besar atau naik pangkat. Harus ada standar Scopus dan standar-standar yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, apa amal kita standarnya di sisi Allah? Para ulama banyak menjelaskan. Pertama dari sisi nawaitunya. Bahkan Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam Zuhrul Kamam, masuk masjid saja tentukan nawaitunya. Dan nawaitu memasuki masjid tidak cukup hanya untuk satu nawaitu saja. Kata beliau,
Harus ada di situ, diusahakan ada nawaitu untuk sholat berjamaah, ada nawaitu untuk i'tikaf, ada nawaitu untuk bersilaturahim, ada nawaitu untuk berwirid, ada nawaitu untuk bersedekah, ada nawaitu untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan aniaya diri kita. Artinya nawaitu ini harus kita biarkan. Di dalam rumah sudah bisa kita bayangkan apa kegiatan kita. Mulai tidur, istirahat, bangun, mandi, sholat mungkin di rumah, baca Quran, baca koran, baca buku, makan minum, menyapu halaman. Tapi ketika keluar rumah, orang menjadi macam-macam. Dan peringkat teratas dari hasil riset kecil-kecilan, orang keluar rumah itu pertama mencari nafkah, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga silaturahim, yang keempat berbelanja, yang kelima menengok orang sakit, yang keenam takziah kepada mereka yang meninggal dunia, yang ketujuh rekreasi, pelesir, hiburan. Ada yang kedelapan, orang keluar rumah tidak jelas nawaitunya, saya ikuti kaki saja kemana. Inilah yang dicatat oleh kita. Jangan-jangan kita keluar dari rumah itu tidak jelas nawaitunya. Ini yang kemudian oleh Al-Quran disebut yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nawaitu ini menjadi sangat penting. Kita semua sudah paham bagaimana Rasulullah bersabda tentang niat itu. Lalu standar yang kedua adalah apakah dalam perilaku itu punya standar activity dan action kita. Menulis saja ada standarnya, sholat saja ada standarnya, ruku sujud dalam sholat ada standarnya, bergaul ada standarnya, melakukan apa saja ada standar yang harus kita ikuti dengan kaifiat dan tata cara yang baik, dan ukuran dan standar dari sisi keagamaan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaul-kaul yang muktabar di kalangan para cerdik cendekiawan Muslim, para ulama dan pemikir-pemikir Islam. Standar ketiga, apakah perilaku yang kita perbuat itu berdampak positif bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya? Jika perbuatan kita justru malahan sebaliknya, banyak mengorbankan tetangga kita, sesama kita, banyak mengorbankan gara-gara perbuatan kita, orang menjadi resah dan gelisah, maka ini adalah tidak memasuki standar yang tadi. Sebab standar yang ketiga itu tujuan dari perbuatan kita semata-mata lillahi ta'ala, yang implikasinya berdampak positif, manfaat bagi masyarakat banyak. Itulah sebabnya Allah menyatakan orang yang tidak memiliki standar tadi itulah orang yang rugi dalam hidupnya. Dan Allah menyatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayatillah wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Dan nanti di yaumil kiamah Allah tidak akan memperhitungkan lagi amal-amal perbuatannya, toh amalnya sudah jelas amal yang sia-sia. Orang yang kufur dan inkar pada ayat-ayat Allah, apakah ayat-ayat tertulis dalam kitab suci ini, ayat-ayat yang terdapat pada kehidupan sosial masyarakat kita, yang oleh Arbery dalam Revelation in Islam disebut ayat-ayat al-qasas, ayat-ayat historical, sejarah kehidupan yang punya hukum pasti sebagaimana hukum alam. Dan kemudian ayat-ayat yang terletak pada perilaku sosial budaya manusia. Bahkan tren sekarang ini ada ayat Tuhan yang semakin berkembang dan diminati masyarakat, ayat sebagai dampak sains dan teknologi dengan media sosial,
bahkan sekarang ini sudah berimplikasi pada penemuan-penemuan karya ilmiah dan pengembangan karya ilmiah itu sendiri. Sekarang sudah mulai muncul bagaimana ekonomi digital, bagaimana kuliah digital, bagaimana perilaku-perilaku termasuk dakwah digital, menunjukkan ada fenomena baru yang ini harus kita tafsirkan sebagai ayat-ayat Tuhan yang semakin berkembang. Mudah-mudahan sebagai cendekiawan kita selalu hati-hati dan mewaspadai perilaku yang kira-kira Allah tidak akan memperhitungkan nanti di yaumil qiyamah amal-amal kita. Demikian renungan Jumat hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim yadhkurkum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Hamdan lillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kalau kita simpulkan dari uraian tadi, pertama, sejarah itu penting kita pelajari dan kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, bagaimana membangun kualitas kerja kita, bukan hanya dinilai secara administratif, bukan hanya dinilai dari perilaku-perilaku yang ada saat ini, tetapi bagaimana kita membangun koneksitas kepada pusat energi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa amal itu betul-betul dilegitimasi oleh Allah, bukan dilegitimasi oleh stempel administratif yang ada di dunia kini, agar kita nanti tidak menyesal di akhir kemudian. Marilah dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita munajat dan memohon kepada Allah, kiranya Allah masih berpihak kepada kita untuk berkenan mendengarkan harapan dan doa-doa kita semua ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.